Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Warkop Broker. Warkop Calo. Warkop Calo. Tempat berkumpulnya para calo. Di tempat Bos Erik dulu nongkrong ceritanya. Enggak, gua nggak di sini nongkrongnya. Oh, nggak di sini. Areanya. Oh, areanya. Areanya. Kongkonya dulu di sini ternyata anak Kemayoran juga. Iya, ya. anak Kemayoran. Oke. Sebelum gue bahas lanjut apa yang kemarin udah Bos Erik coba jalanin di awal minggu apa sampai pertengahan. Terakhir kita ngonten itu di Sentul, ya kan? Ingat nggak? Pada saat di balap. MD Tekno, di situ pada saat off camnya kita sempat ngobrol Bos bahwa lu akan berangkat ke Iya, Thailand. balap kan gua bilang kan. Ya. Dulu gue mau berangkat lagi pas segala macam. Iya. Waktu itu rencananya kalau nggak salah ada teman-teman dari Tekno juga ngawal begitu. Cuman karena ini kan mepet ya, Iya. wah kan ada balap Di segala Medan macam, dia, Medan. makanya dia nggak bisa ikut. Akhirnya Bos Erik kemarin sendiri. Itu atas gini, inisiasi untuk ketemu sama pihak Jamsa itu dari pihak NGO atau dari Bacang Balap Tekno Dari Tuner ya? gue sendiri. Gue yang ngotot terus. Akhirnya mereka CC. Jadi gue kita ada perwakilan dari Thailand untuk minta sampai ke Jamsa gitu. Tadinya nggak mau ketemu kan. Mungkin dia bilang dia marah sama gue, wajar lah gue kata-katain berapa lama. Facebook dia habis sih katanya. Tapi akhirnya mau ketemu juga. Gue bilang ya udah, gue ketemu itu bukan mau berantem gue. Gue cuma meminta penjelasan kenapa motor gue lebih gitu loh. Sama gue minta at least tadinya itu gue minta duit gue balik modal gue gitu. Itulah rencana awal gue sebenarnya, gue kenapa mau kesana itu. Ya sebenarnya anak-anak yang lain sih udah ya kayak pasrah gitu. Cuman ya menurut gue ini duit lumayan ya, misalkan harus ya gue perjuangin sampai gue tahu jawabannya apa gitu loh. Dan penasaran aja. Bos kesana sendiri. Biasanya kalau teman-teman Tekno berangkat, termasuk owner-ownernya, termasuk bos juga, itu ada translatornya. Biasanya kan Mr. Taton tuh. Biasanya Kemarin di sosmed mungkin teman-teman juga dia lihat bingung nggak ada. Nggak ada. Terus gue bilang ini dia ngobrol sama siapa ya, maksud gue udah bisa bahasa Thailand. anjay. 3 bulan perkara mau nagih. Iya. Belajar bahasa Thailand buat nagih aja. Ya kan keren gitu. Lu berangkat nih hari apaan bos? Ini gue pulang hari apa sih? Kemarin Sabtu. balik Sabtu. Rebo ya, pakai Selasa lo jalan ya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Rabu. Rebo. Oke. Sampai sana, translator itu siapa? Oh ada, gue juga bawa. Dari sini? Dari sana. Dari sana? Dari sana. Ketemu di sana? Ketemu di sana? Iya. Nggak mungkin di micet dong. Bahasa Indonesianya ada? Hah? Dia bisa bahasa Indonesia? Bisa dong. Oh, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Gue bawa 2 translator. Satu translator Inggris, satu translator bisa bahasa Indonesia. Dua-duanya orang Thailand. Satu lagi ada Pepulici. Ada juga? Ada. Lengkap lo bawa semua? Lengkap. Jadi pertama yang polisinya ini yang manggilin Jamsa, makanya akhirnya di Jamsa mau ketemu gue. Oh, karena aparat yang manggil. Iya. Itu ketemuan di Hotel gue. Ketemuannya. dia sama siapa aja deh? Iya. Ada Logan yang dari orang teman-teman Lego tuh. Terus yang ketua skrutnya. Tim skrutnya. Ya, 2 orang. Artinya RC-nya ikut Iya, juga. ada RC-nya, juga. Oke. Sama satu lagi gue lupa siapa. Oh, sama Jempol. Jumpol. Jumpol. Oh, dia temenin ya Jumpol. Ya buat media kan. Mr. Taton datang? Hah? Mr. Taton datang? Enggak, karena gue Uncle nggak datang. tahu. Gue nggak tahu juga. Dia nggak datang berarti? Bukan yang nggak datang, gue nggak undang juga dan gue nggak ngasih tahu juga gue kesana mau ketemuan. Oke. Dan dia ini nggak tahu juga gue ada ketemuan sama mereka. Tahu-tahu udah di sana aja. Atau gue sana dan tiba-tiba gue video call, kaget kayak, ramai nih ada Oh, jam. lo sempat komunikasi sama Taton juga? Sempat karena ada beberapa gue minta konfirmasi dari dia. Oke. Ini satu-satu kita runutin ya bos ya. Sebelah mana sih ini ketelingsutnya gitu maksud gue bos? Kalau ngomongin data, kalau ngomongin Kenapa motor gue di Disney? iya gitu. Kan awalnya gini loh, jadi sebentar nih bos, gue inget dulu tuh, maaf gue potong bos. Iya. Kita itu sampai subuh bos, sampai setengah 6 pagi. setengah 6 pagi, Itu betul. kan motor lu kan didiemin aja di situ. betul.
Nah, kalau itu dulu ya gue bahas kenapa di demand. Versi mereka, bukan versi mereka ya, emang rules-nya itu ada time limit. Rules-nya? Time limit untuk strut? Bukan strut. Dari balap sampai strut. Balap sampai strut. Ya, anggaplah kita nyewa sirkuit nih kalau di Sentul. Betul. Jadi close jam 6 mama. Jadi bukan per ini ya, per kelas. Per kelas. Per motor. Per motor itu jadi mereka nggak salah dari mulai start sampai strut 20 menit. Time limitnya. Itu sampai gue pertanyakan. Gue bilang gue nggak tahu. Nggak ada yang ngasih tau gue ya. Nggak ada yang timerin. Dia bilang ada di peraturannya. Peraturan apa gitu, gue nggak pernah dikirimin. Dia bilang, kita udah kasih tau Taton. Dia bilang gitu kan, gue udah kasih tau Taton untuk masalah ini. Terus gue lihat gue, bahasa Thailand. Gue bilang, gue gimana bacanya, bahasa Thailand. Tapi kita udah kasih tahu your manager Taton mulu gitulah. Kira gue tanya Taton. Iya emang ada, dia bilang. Nah terus, gue bilang kan nggak mungkin, gue lagi selebrasi segala macam. Dikasih lihat jamnya lu waktu di track tuh 244 loh. Gue lihat, gue inget banget. Dia kasih di handphone dia, di foto sama video. Mungkin itu buat bukti mereka juga kali ya. 244. Terus gue bilang ya udah lu anggap kasih gue waktu lah 30 menit atau berapa menit, ya udah jam 3 berapa waktu lu minta waktu spare kan, ya udah ditambahin sama mereka gitu, ya udah lu kita kasih spare lebih dari 20 menit 30 menit jam 3 lewat. Terus masuk strut dong, masuk strut tuh ternyata di jamnya gue itu 3.20 apa 3.10 lah gitu, gue lupa. Pas mereka strut ternyata ya kelebihan itu kan 57,48. Toleransinya adalah normalnya 5740. Toleransinya 0,5, 5745. Yang dimana gue udah kelebihan tuh waktu pertama kali dia colok 5748. Dia bilang satu itu, kedua gue udah kasih kelonggaran lu orang yang masuk ke area strut, dia bilang harusnya 2 orang doang maksimal, tapi lu ada lebih dari 2 orang, dia bilang. Terus gue bilang ya itu kan gue ada o-ringnya, makanya lu tebel. Nah versi mereka nih ya, kenapa? Ya itu makanya dikasih spare 0,5 buat hal-hal yang seperti itu gitu, dia bilang. Ini semua omongannya masuk akal dong. Di sini gue nggak bisa bantah nih, gue dari marah karena beda data kan dia kan. Betul, gue dari marah juga jadi kayak anjing ini benar semua nih, gue bilang nih. Tuh gue masih ngotot tuh, gue bilang ya udah gini, kan gue minta pas begitu gue ulang waktu gue bener, kenapa lu nggak mau ngeliatin, gue bilang gitu kan. Dikasih videonya ternyata 57,42. Kalau lu mau fight, dia bilang ya 5740, karena lu yang rubah dari o-ring, dia bilang, dan lu yang istilahnya lu mainin deh itu ya apa putaran mana segala macam yang biar buat sampai ke yang kita mau, dia bilang gitu. Dia itu jadi nyalain gua malah. Artinya dia menduga bahwa tim Tekno yang untuk ngurusin sekrutnya itu ngakalin tuh gimana caranya biar karena lebih turun, betul, gitu kan, lebih rendah gitu kan. Makanya mereka cuekin karena dianggap lu udah berkali-kali ngerubah itu gitu. Terus gue bilang ya Odi bilang kok itu cuma sekali, gue kasih lihat videonya. Gue bilang han-han kita lebih dari sekali, gue bilang. Ada dilihat lu ngerubah terus, lu main-main 2, 3 kali, 4 kali lah gitu. Dia bilang gitu kan. Terus udah gitu dia bilang kalau emang lu mau mungkin kalau 15740 ini lain cerita nih, kemarin gue bisa fight mungkin kalau emang itu ternyata 5740 karena dianggap mesin lu udah dingin juga, versi dia begitu, udah mesin dingin segala macem, lu masih 5742. Gue liat videonya dong gitu, misalnya dia kasih 5742 setelah finalnya lah gitu. Gue juga ya bingung lah ini ya. Gue sana diem sebenarnya. Gue sampai bengong gue, gila loh anjing, gue bilang. Sebentar Bos. Kalau kita runut lagi nih, kita balik lagi nih ya, ke depan lagi nih.
bahwa tadi ada info dari pihak panitia ke manajernya Tekno begitu. Iya, Pak, dianggapnya kan? Tatono sebagai Oke. manajer Tekno. Komunikasi dari Tatonnya itu ada nggak bahwa ada time limit begitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Lalu ya susah juga ya kalau semuanya tiba-tiba dia bilang gue udah ngomong ke manajer lo, sementara dari Nah, manajer itu nggak ngomong semua ke... apa yang kemarin kita komplain, dia bilang udah ke Taton. Sekarang kita gimana ya? Ada yang bilang ya lu masih dijebak lah mereka apa segala macem gitu-gitu di Maxis. Satu gua kan kemarin ya nggak ada Han karena gua nggak detail teknisnya. teknisnya Iya. gua nggak tahu. Gua Iya. video call Han. Kemarin di sana. Iya. Terus Apa yang Hanan ngomongin, gue sampein. Gitu loh. Ya ternyata juga emang apa yang lo ngomongin, mereka kasih by data. Gimana sih dong kita berdebat nih? iya, paham. Dia pasti ya tetap dia akan nyangkal terus pastinya. Ya dia kan Nggak- menyangka terus dan Iya. dia nggak akan mau bayar. Bener. Satu mungkin duitnya Ya, emang. juga udah nggak ada. Lo mau gimana? Ya pasti. Mereka udah nggak punya duit. Sekarang gini sih bos, Yang ada gila lagi apa? Gue disuruh bayar 500.000 baht lagi. gara-gara Dia taunya taruhan 2 juta baht. anjir. Itu yang chat yang keskip itu kan. Iya, akhirnya tuh kita jelasin. Oke. Chat dari dia, chat dari gue, ya kan? Kebetulan, nah mereka ini yang orang yang bawa Jamsa ini pun, kan dia kasih chat Jamsa, gue kasih chat gue nanya loh, lu nggak ada konfirmasi yes or no? Ngasih apa namanya? Cuman ngasih ikon apa sih? Gini doang, Oh ya, oke. Tapi kan stiker kalau nggak salah, stiker, iya. Tapi kan itu kan hari sebelumnya. Besokannya pas hari hanya siang-siang pagi-pagi gue tanya lagi, jadi apa enggak? Dia nggak jawab. Ya gue anggap berarti taruhannya itu masih 1,5 juta baht, gue bilang. Nah di sisi ini mereka pun belain gue. Kata lo gue jadi berpikir kayak psikologis gue lagi dimainin, ya kan? Tiba-tiba gue jadi kayak luluh banget, apa gue dihipnotis bangsat gue bilang. Kok gue jadi bahaya banget, jadi temenan gue sama dia gitu loh. Satu sisi gue jadi kayak ngelihat ya mereka ini netral. Gue nggak tahu lah ini. Gue nggak mau ngomong ini ada orang yang jahat atau enggak, gue nggak bisa ngomong kalau itu dong. Satu kalau misalnya minta duit, mereka satu mungkin duitnya udah nggak ada. nggak ada. Ya, cuman ya gue karena kemarin gue penasaran minimal setengah atau modal gue balik. Oke. Itu yang gue mau kan. Tapi mereka ini juga dibilang pro ke gue juga ya pro juga, dibilang nggak pro juga. Itu sih cuma ini doang aja sebenarnya bos. Cuman perkara apa namanya? Ini istilah permainan kata, lah. ya. Cuma penenang lo aja sebenarnya. Iya, itu. dibilang begitu. Tapi satu sisi juga kan apa yang diomongin semua bener. Gue nggak tahu harus mengelak apa. Kalau jadi gue deh, coba misalnya kita nih di luar gimana pun ya, lu jadi gue. Oke. Regulasi tetap regulasi. Iya, Bener. benar. Sama begini Gue masalahnya. nggak ngebela dia ya. Ya. Dan gue juga nggak nyalain siapapun di sini. Oke. Gitu loh. Karena gue kan di sini, gue owner motor. Gue taunya motor gue menang, gue dibayar. Paham gue masalah itu bos. Iya dong. Ya, karena memang sudut pandangnya emang di situ. Betul. Di owner kan memang di situ Gue kan. sebenarnya nggak Iya. perlu ikutan Iya, sampai iya, sana, iya, karena gue iya. nggak ngerti apa yang harus gue jelasin. Tapi sebenarnya begini bos, imbasnya sebenarnya. Contoh nih, di kelas FF4 tak yang 76, 79 apa 76 itu yang Tridharma itu, sampai lupa dulu gue. Oh yang lu ribut juga kan? Itu juga kan. Iya. Gini masalahnya. Itu kan overstroke. Iya kan? Di si ISR itu kan dia jual produk itu. Ya kan? Dan dia overstroke. Pertanyaan gue, ini kan kasusnya sama berarti. Misalkan nih, ada kemiripan kasus nih. Gue barang elemen. Elemen, oke? Dia Di udah situ jawabannya. Dia di situ overstroke nih. Iya, dia udah jawabannya. Nah, itu dia jawaban apaan, Bos? Dianggap elemen itu kompetitor NGO. Kompetitor NGO. Jadi biar gimana pun, dia bilang elemen juga bikin balap. Enggak. Astaga, Ya kan, dia- goblok. Versi dia gitu nih. Jadi kalau elemen mau menjatuhkan NGO, dia bilang ya wajar karena elemen juga bikin event. Gue bilang, terus satu lagi mesin lu keadaan mati waktu lukur.
Lah masa mesti dalam keadaan hidup ngukur bagaimana ceritanya? Nah, dia bilang gini, karena kan lu waktu lu overstroke itu karena pas lu harusnya dia bilang kalau mau begitu ya pas lagi lu kondisi yang sama. Dia minta gitu. Dengan kondisi posisi yang apple to apple, dia minta lu nyalain full kayak lu lagi habis balap gitu kan. Lu ukur ulang di elemen. Kalau hasilnya mungkin masih sama 5740, itu lain cerita. Yang mereka tahu adalah kan lu lagi saat mesin lu mati dan lu ukur. Arhan bilang, kok kemarinnya kan itu kita udah coba dan benar. Satu sisi gua nggak tahu dan gua nggak ada di sana waktu strut gitu loh. Gua nggak tahu motor gua strut kapan itu, gua nggak tahu. Gua jadi nggak, gua harus membela apa aja, gua juga bingung gitu loh. Enggak bos, ada statement dia ya. Itu yang ngomong siapa? Mr. Jamsa berarti. Bahwa lu tuh elemen adalah kompetitor NGO. Jamsa, ya anak-anak dia lah. Ya pokoknya tim mereka lah. Ya intinya si elemen ini intinya kayak merasa kan dia bikin event OMG. Oke. Ini NGO. Dianggap ya lu sama-sama pengen naikin nama gitu. Intinya mereka kan lu mau nyalain mereka juga. Ini orang nggak boleh salahin. Satu, dua, intinya duitnya nggak ada. Iya. Iya Kalau kan? itu mah iya. Udah itu doang. Cuma maksud gue statement dia yang bilang bahwa itu bagian daripada kompetitor. Ada cheating, curang begitu dengan cara kotor kayak model begitu, ngelebihin stroke segala macam. Itu menurutku bukan jawaban. Enggak. Dia nggak bilang gara-gara dia ngelebihin stroke, bukan. Tetapi Bukan. Dia maksudnya intinya gue bilang itu kan gue beli barang di elemen. Elemen udah membuktikan. Iya. Intinya dia ya nggak tahu ya, kalau mereka nggak suka gue nggak tahu juga dong ya. Ya itu urusan mereka lah. Iya, dia bukan bilang elemen bikin gue motor gue kalah, nggak, bukan. Iya. Versi dia adalah, memang bukan ke situ arahnya. iya, sebenarnya. dia bilang itu ya kalau elemen mau ngejatoin NGO wajar karena itu kompetitor, dia bilang gitu. Aduh, enggak, ini juga tetap susah dicerna juga. Itu gue bilang, gue di sana sampai Nggak bisa lu, nggak ada gue urusan. sampai nggak tahu mau ngomong apa nih. Gue sampai bengong, bentar gue ngobrol, gue main handphone lu, gue teleponan lu ngobrol segala macam. Baru gue tuh debat itu nggak sebentar dong. Kayak rapat Nah, DPR iya. gue. Dari jam berapa lu bilang? Jam 8 sampai Jam jam 8. sampai jam Jam 2 sampai setengah 3. Gila. Lu bayangin jam 8 sampai setengah 3 pagi. Buset, itu di depan dia muter-muter dong. Sampai satu poin gue udah anjing nih, nggak sanggup gue nih. Iya, Gue karena satu gue baru landing. Gue baru landing jam 6. Dan itu gue masuk ke hotel bentar. Gue emang di hotel, gue ke hotel rebah-rebah bentar. Makan, langsung itu ngobrol itu. ya jet lag juga lo jadi. Buset, Bu. Capek banget dong. Gue sampai udah di titik anjing, jadi kayak kan gue bilang udah cuma dah. Lo mau kasih pembelaan apapun mereka balikin. Dia balikin dengan data, dia balikin dengan aturan. Dia dan semuanya itu tertulis dan ada. Itu yang bikin dia menang dan gue nggak bisa lawan. Kalau enggak, gue sih lebih penekanannya di kalimat yang tadi aja ya. Kalau memang elemen itu menjadi kompetitor NGO, ya kan, sehingga mungkin ada cara-cara kotor mungkin menurut mereka kan begitu berarti. Iya. Iya dong. Iya. Lah dia sama aja mojokin Mr. Leg berarti. Emang. Ini gimana sih? Kayak Ini mereka tuh kemana-mana kayak jadi nggak ada temenan ya. Iya. Jadi gue udah kasih lihat bukti di video itu. Mereka nggak mau lihat gue. Mr. Leg lempeng, di ngukur Mr. Leg lempeng. Sementara dia bilang enggak. Gue kasih lihat pun mereka juga nggak mau lihat. Ya dia lihat apa yang terjadi di lapangan. Ya, itu benar sih loh sebenarnya. Gini loh, kalau balapan itu kan lo, ya yang mereka nilai adalah yang terjadi di lapangan. Ketika itu udah beres, Udah selesai. keesokan harinya, Ya. lo mau komplain juga nggak bisa dong. Soalnya banyak begini bos. Karena udah beres kan hari itu. Ngerti, cuman kan ada komunikasi yang keputus pada akhirnya ini Nah semua itu kan. dia bilang versinya dia itu time limitnya udah nggak ada dan ya udah lu motor lu nggak bisa dicek. Terus Han bilang kan motor mereka kenapa nggak dicek kok? Ih, Satu itu jawaban mereka karena mereka kan kalah harusnya, bukan menang. Motor lo yang menang makanya motor lo yang diperiksa. umpama anggaplah kan lu di dis nih berarti. Iya. Kan dia naik kan. Iya harusnya kan dia tetap di screw. Harusnya itu yang gue bilang. Kalau dia pakai elemen juga kerkasnya umpama nih kan kita nggak tahu juga kerkasnya pakai yang mana. Kalau dia pakai kerkas elemen juga terus overstroke juga.
Kan pabriknya satu gitu maksud gue. Iya, udah gue bilang juga, dibantai juga sama dia. Jadi ini lu ngomong apapun, yang gue bawa ini bukan orang bengkel. Jadi gue nggak ada yang belain. Satu, Taton nggak belain gue juga. Gue telepon, nggak ada guna juga itu orang. Ketika lu video call Iya. dengan Mr. Taton, Iya. apa yang dibahas? Terkait chat berarti? Yang gue dikasih tahu adalah apa omongan Taton dengan bahasa Thailand dan ngomong bahasa Inggris beda. Mati kita. Gila. Ketika Taton ditanya pakai bahasa Inggris, jawabannya belain gue. Ketika Jamsa nanya, Taton bilang iya. Intinya iyanya tuh apa yang diomongin Jamsa, Taton konfirmasi yes. Belum tentu tadi omongannya Jamsa itu arahnya kemana begitu Nah, kan? kenapa gue bawa orang-orang gue ini? Mereka ini nggak ada kepentingan dimanapun dan dia pasti sama gue. Iya. Gue mau tahu mereka ini ngomongin gue apa Bener. pakai bahasa Thailand. Bener. Gitu loh. Dan mereka kasih tahu gue, mereka semuanya cuma ngomongin Taton ini berbahaya. Dia cuma bilang gitu loh, ini orang yang nggak kenal Taton, nggak kenal siapapun. Dan mereka pun baru ketemu hari itu. Ya, yang pasti kan jadi kan omongannya nggak mungkin bikin-bikin. Karena emang ini pasti loyal sama gue. Gitu loh. Ya karena dia di-hire emang untuk sekedar translate aja. Satu juga dia kan nggak ada kepentingan di sini. Iya. Yang gue bilang tadi dia nggak kenal Taton, dia nggak kenal Jamsa, dia nggak kenal siapapun. Dia cuma mencampaikan apa yang mereka ngomongin dia, Jamho, Jamsa gitu. Terus sama si Lego. Bahayanya kenapa ya, Bos? Dari masalah taruhan kayak gitu-gitulah gue, aduh ini udah terlalu apa ya? Terlalu rumit dong. Jadi mereka itu selalu nyalainnya, jadi versinya ya mereka bilang hasilnya kayak teman-teman lah ngomong ya Taton ini cuma dijadiin bantalan. Tar lu, Mang. Tar, Mang. Lagi ada video, coy. Kocak lu masukin. Waduh. Sorry. Itu menu. Bos mau pesen menu apa? Menu makan tadi. Iya. Jadi gitu loh maksudnya. Ada miskomunikasi yang taruhan. Gue telepon Taton, gue konfirmasi ke lu ya, taruhan gue itu 1,5 juta baht bukan 2 juta baht. Dia bilang yes, Eric confirm. Nah itu dia ngomong ke sana, itu gue dibenerin dah masalah itu. Jadi ini intinya, aduh, udah. Sebentar, ini perlu klarifikasi juga Bos masalahnya. Yang bilang Taton bahaya itu siapa? Ya mereka ini, yang orang Thailand. Si translatornya? Apa orang dari translatornya ngomong ke gue, Uh-huh. nyampein apa yang mereka ngomongin. terkesan begitu ya? Terkesan begitu. Terduga lah bahwa nggak bisa dipercaya. Gitu. Terus urusan duit yang bikin jelimet ini ya dia gitu. Jadi gue baca ada chat, makanya kalau si Jamsa bikin postingan bahwa nanti bukti itu akan di-spill, itu adalah bukti-bukti omongan Taton sama si Jamsa itu banyak banget ternyata tentang betting, tentang yang paling gila adalah ini gue nggak tahu bener apa enggak, yang menginisiasi taruhan yang per kelas 100.000 baht itu adalah Taton. Wah, Itu gue ada chatnya. dari si Taton sama Jamsa. Yang akhir kelasnya dibatalin karena sepi. Itu menginisiasi versinya Jamsa. Kalau gue nggak salah, itu Taton yang minta. atas arahan lu mungkin atau Nggak ada, teman-teman nggak tekno ada. kali? Tiba-tiba kita dikabarin, kok ini ada kelas yang hadiahnya gede, pendaftaran sekian. Itu gue sendiri yang daftar. Gitu. Ini versi mereka. Terus ada masalah-masalah betting pinggiran, gue juga nggak tahu deh. Taton sama mereka gue nggak ngerti juga. Bahasanya bahasa Thailand semua lah. Intinya dia kasih lihat bahwa ini loh, manajer lu yang minta, manajer lu yang pengen lah istilahnya gitu loh. Dan gue selalu bilang berkali-kali bahwa
gue nggak ada manajer gue bilang. Atau bukan manajer gue bilang. Karena gue kontekan langsung sama Jamsa masalah taruhan apa. Iya, paham gue. Ya jatuhnya kan dia sebenarnya hanya translator aja sebenarnya Iya. kan. Cuman dia selalu memposisikan diri dia itu sebagai manajer tekno. Ya gue nggak suka lah inilah. Ya Han mau suka, gue nggak ada urusan gitu. Itu kan kepribadian mereka ya. Gue merasa Ya lo nggak nyaman lah intinya. juga nggak nyaman. Ini orang nggak ada ngebantu apapun. Ini orang nggak ngebantuin gue sedikit pun. Dari di sana, dari gue ada masalah, gue tuh chatting sama mereka dan gue minta ketemu tuh berbulan-bulan, bro. Oh iya, tahu gua. Dari kita podcast terus, Iya. lu masih lihat tuh gue masih komunikasi tuh sama yang orang yang gue bilang Iya. bantuin gue itu kan. Iya. Lu bayangin, itu gue sendiri loh. Iya. Ya gue sih memperjuangkan apa ya, Ya hak lo itu emang. mungkin yang lain ya menganggap ya udahlah gitu duit. Kalau gue ya lumayan duit gede, gue itu kan lumayan. Jadi gue terus komunikasi terus, gue terus memperjuangkan apa yang ini nggak bener ya sebenarnya harusnya bukan gue gitu. Gitu loh, gue udahlah capek dong. Gue sampai enak, gue enaknya kenapa? Maksudnya gue yang kayak fight sendirian, gue dikeroyok sama orang mereka nih. Paham gua. Harusnya kan gue ya minimal mah ada yang nemenin gitu loh. Iya Harusnya. yang disebut manajer tuh tadi harusnya kan paling enggak kan. Tai anjing lah. Maksudnya Iya, nggak hanya produksinya pasca produksi. Kalau lu manajer sampai beres dong. Iya dah, sampai ke situ kan. Dan lu terus memperjuangkan itu dong. Harusnya Di luarnya si Jamsa mau bohong, mau nipu gua, mau makan duit gua. Lu sebagai orang Thailand yang kita percaya, benar. ya kan? Lu maju terus dong. Minimal kasih ide. Lu lapor polisi. Lu kemana? Minimal gitu dong. Ya dong. Gua ke orang Indonesia, temen gua begitu, gua bantuin. Lapor polisi kayak lu kemana kayak gua tolongin semuanya. Minimal ada arahnya mesti Gua arahin, ya. karena kita di sana buta dong. Iya. Kalau di Indonesia gua kenal ini lawyer, ini polisi, ini gua arahin, gua bantuin. Ini kan lu nggak sama sekali ngebantu. Jadi Cuman lu merasa apa ya? Kalau di depan kamera merasa wah kayak orang yang paling bantuin, yang kayak paling nolongin, ya kan? Toh semua kita bayar ke dia. Nggak ada Secara yang profesional ya? Ini orang tuh nggak gratis loh. Secara profesional lo bayar. Semua tekno bayar bos. Jasa dia tuh bayar. Nggak ada yang gratis loh. Ya kan? Artinya bukan berlandasan cuma pertemanan Bukan. doang, tapi emang ada anggaran Dia di situ pun kan. minta duit kok. Kalau emang lu berteman nggak perlu duit gitu kan, ya kita pun nggak ngasih lu jangan marah. Ya kan dia minta duit juga. Kita bayar profesional. Dan lu harusnya tanggung jawab sampai akhir. Sebenarnya gini bos, ini kita bahas sekarang ini bahasan ini sebenarnya lebih ngasih pandangan mungkin ke teman-teman, ya bos ya, yang pada mungkin mau balap di NGO kah, mau balap di OMG kah, mau di Filipina, di Malaysia, apa bos paling nggak yang jadi pegangan salah satunya deh tuh. Kalau emang lu mau main besar, Main besar, oke. ya minimal lu ada orang legal untuk ikut lu. Minimal Iya. harus begitu ya. Harus. Gua sekarang pun kalau gua mau main harus ada legal. Atau lu nggak ada legal di Indonesia, minimal lu di sana lu cari ada orang yang entah lawyer, entah apa, kayak di atas 1 M itu kan duit gede. Ya lu pakai lawyer antara lu dengan Jamsa. Itu supaya administratifnya jelas, Betul. perjanjian jelas. Kalau balapan yang bisa rame-rame kan itu kan lain lah. Kalau ini kan eksebisi one by one ini kan yang sangat-sangat rancu. Ya. Masalah dia itu menyamaratakan eksebisi dengan balap yang rame. Versi Han kok itu kan regulasi untuk yang balapan. Versi dia ya sama aja, cuma bedanya lu di eksebisi doang. Versi Jamsa dengan yang 20 menit tadi yang time limit loh. Gitu loh. Terus dia bilang itu kan dia mensamaratakan di kitanya, menganggap satu nggak tahu, satu kita anggap, kenapa nggak lo bedain gitu loh. Dan harus detail di awal dan yang benar adalah kita harus punya manajer, the real manager A sampai Z ya. betul.
di hire, lu urusin semuanya. Bukan yang jadi, Cuma daftar doang. bukan yang istilahnya bukan yang apa ya, bukan yang amen, yang emang kerjaan sebagai manajer tim gitu loh. Manajer balap ngurusin administratif semuanya. Dia harus tahu aturan, dia harus tahu rulesnya apa aja yang nggak boleh, dia harus time limit tuh harus tahu. Kalau kayak begini kan ya kita semua kan bego. Masa gua owner harus tahu detail? Ya gue jadi owner, mendingan bayar gue jadi manajer. Gue urusin. Gue owner juga, gue manajer juga. Bener dong. Iya. Gue tuh bisa manage sesuatu gitu loh. Karena gue pernah punya tim balap, gue manage sendiri. Tapi memang ya pada akhirnya kita kalau mau nyaman, mau ideal, sebuah tim ideal, emang kayak road race ya bos harusnya ya? Harus. Sekelas Tekno tuh udah lebih dari road race. Motor satu banyak, Owner banyak, kelasnya banyak. kelas banyak. Gue udah bilang selalu dari awal Tekno gini, gue pengen merubah Tekno sama Om Dito, gue, Ko Indra, sama Arif semua pengen lebih baik. Sekarang ini nggak bisa. Kenapa gue bilang? Karena satu, nggak ada yang fokus sebagai job desk-nya apa. Gitu nggak ada. Kayak kemarin gue nggak tahu sebenarnya tuh sekelas balap internasional harusnya ada satu orang emang ngurusin jadwal, ngurusin macam-macam deh. Bondar mandir lu ke arah ke bagian yang panitia untuk tanya jadwal, main jam berapa aja. Ini kan nggak ada. Termasuk komplain ya. Termasuk untuk komplain, protes. Kemarin tuh kita nggak ada. Siapa? Lu lihat lah kita siapa? Harusnya yang berantem kemarin tuh bukan gue, Han harusnya. Ya atau manajer tim lah. Manajer tim lah harusnya. Yang tahu teknis motor. Gua kalau tanya, gua juga nggak tahu berapa harusnya stroke ya. Misalnya contoh Haji Putra, emang tahu semua detail motor ya. Kalau rotes gampang, CC 130, yang penting 130. Rata semua. Kalau dia kan gue tahu 59 opas stroke 1,5, stroke 2, stroke 3, ya kan nggak mungkin gue hafalin dong, gitu loh. Bahkan gue nggak tahu ini kelasnya apa yang lagi balap sekarang ini apa, gue juga nggak tahu. Ya secara stem schedule kan juga Nggak ada. Lu namanya udah salah sebab internasional, udah harus ada. Toh yang ownernya banyak, bayar satu bisa 20 juta manajer, nggak ada masalah dong, kecil dong. Patungan 10 orang cuma 2 juta satu orang. Ya kan? Tapi kan lu aman. Lu sebagai yang punya motor merasa diurusin. Bukan kita bayar cuman jasa mekanik, jasa aspek. Aspek mekanik ini nggak ada. Ini nggak ada urusannya ke detail. Kalau untuk ke Nggak ada dong, mana apa ada. namanya untuk urusan administrasi, benar. Dia fokus Mekanik di aspek engine. itu khusus mesin doang. Gimana karena motor kenceng. Yang ada manajer tak kasih tahu ke aspek, motor ini bentar lagi sana ya, lu siapin. Harusnya kayak gitu. Kayak gue punya tim balap, lu gue ada manajer lah, ngurusin makan, ngurusin apa, dan dia fokus, dia nggak ngonten, dia nggak ngapain, ya dia pokoknya khusus itu konten, ada lagi media konten. Itu yang kemarin kita udah salah total deh. Itu yang kenapa gue sampai jadi dulu, karena merasa ya udah emang intinya internal juga salah. Satu sisi itu, dua, gue nggak bilang Jamsa, gue nggak bilang dia benar. Apa yang diomongin dia benar ke motor gue. Gue juga kalau itu gue lemas, stok gue lebih. Ya. Lu mau ngomong apa dong? Lu mau marah-marah? Lu lebih loh. Sampai orang Thailand yang translator gue bilang, bos, emang lu udah overstok motor lu. Emang lu salah. Dia ngomong gitu ke gue jadi malu. Dia nggak ngebelain, dia pun nggak kenal. Dia juga ngomongin translate-nya aja kan dia ya. Dia catat. Dia di kertas semua. Dia ada tulisannya semua di kertas. Dan emang yang ini gue emang dia detail. Dia semua apa yang diomongin semua di kertas, ditulisnya direkam pun ada. Jadi nanti setelah itu gue mintanya dia nyari rekamannya, dia jelasin sambil by data kertas. Gitu loh.
Jadi bukannya kayak gua sama Taton, lu ngomong kita bahasa Indonesia nih, ini orang anjing banget gitu-gitu kan, kita ketawa-tawa gitu kan. Dia nanya, lu ngomongin apa? Enggak, gua bilang lu baik orangnya. Lu ngerti? Dia nggak ngerti dong lu ngomongin apa, kita mau ngomong ke bahasa kita. Ya kan? Kurang lebih kayak gitulah. Maksudnya kayak translator juga ya harus cari sama yang orang net. Akhirnya Harhan bilang, gue bilang gue kesana gue akan urus gue sendiri. Harhan bilang yaudah kok kalau berangkat tadi Dewa Motor aja sendiri misalnya. Iya emang gue mau sendiri dan lu gue bayar sebagai di Dewa Motor, jadi bukan Teknoton lagi. Jadi akan gue bikin si Dewa Motor Team United. Iya, Dewa United Motorsport yang jadi timnya sendiri. Meng-hire Tekno sebagai mekaniknya di situ. Chief mekanik. Mengisi tubuh sebagai tim produksinya. Gitu. Dan itu akan gue yang urus semua. Kedepannya begitu. Gue pengennya dan Han pun udah oke. Gue ngebahas masalah kedepannya kalaupun gue balap lagi. Oke. Berarti yang udah semoga aja dapat banyak pelajaran begitu, Bos. Betul, ini pelajarannya gue jadi berapa duit nih pelajaran? Ya mahal lah. Pelajaran ribuan. Gue bilang sama Jamsa, gue bilang bro, bantuin gue lah, tiket gue mahal kesini gue bilang. Terus dia bilang, gue nombok 1 juta bat. Katanya si Jamsa. Iya. Sepi kali dia. Motornya RTP, taruhannya 2,5 juta bat. Ini gara-gara Taton juga nih. Dia taunya Taton, anak-anak Tekno taunya 2 juta bat. Jamsa taunya 2,5 juta bat. Itu ada chatnya juga. Ternyata mereka setelah konfirmasinya by phone. Nggak ada bukti chat. Nggak ada. By phone antara mereka berdua. Gue nggak tahu nih. Jamsa bilangnya apa, Taton bilang apa, kita nggak tahu. Tapi ada ketikan emang 2,5 juta bat. Ini miskom juga nih. Coba ditanya ke translate, lu kan nanya ke translator lu, Bos. Ini maksudnya apaan gitu? Gue baca. Oh iya. Taton ngajakin main 2,5 juta bat. Taton yang ngajakin. Konfirmasi dari tim, dari RTP Betul. mungkin. Betul. Nggak, artinya Taton begitu karena ada suruhan. Suruhan. Oke. Jadi kalau nggak salah nih ya, Haji Putra minta tambahin 500.000 bat. Oke. Jadi gue juga baru tahu. Gue kan anak-anak nggak ada komunikasi ke gue kan, gue juga nggak tahu dong. RTP main berapa juga, apa juga gue juga nggak tahu gitu. IBK main berapa juga gue juga nggak tahu. Gue juga nggak dikasih tahu juga gitu. Jadi kayak kita masing-masing lah. Jadi gue baru dikasih tahu juga ternyata Haji Putra yang minta naikin taruhannya 500.000 bat. Versi Tekno, Jamsa nggak konfirmasi, sama kayak gue. Tapi Jamsa ada bilang oke, pakai emot juga. Ternyata setelah itu mereka minta dikonfirmasi lewat telepon. Satu sisi pakai bahasa Thailand nih, Jamsa di video call lagi kan, emang Taton kan ngakuin, iya. Begitu ditelepon sama gue, Han bilangnya enggak. Gimana coba lo? Pegel gak lo? Gue di sana pegel banget dong. Asli. Gue apa udah deh, clear aja udah. Gue bahas ke depannya mau gimana. Begitu nih udah. Gue anggap kasus gue clear udah. Ini udah miskomnya udah panjang dong. Jadi lu urutin, bukan kayak lu sama gue. Kayak gue ada orang 5 lagi, lu ada orang 5 lagi. Tektokannya nggak jelas. Nggak jelas. Itu gue bilang. Jadi gue mau ngeributin pun ya udah percuma. Mereka punya versi mereka, gue punya versi gue. Titik temunya nggak ada. Nggak ada. Sementara mereka ngomong beda data lagi. Beda data dan bener. Ada jamnya, ada aturannya. Han suruh bilang gue ya kok itu sini begini. Lu mau ngomong gimana gitu. Terus dia bilang, kalau lu bilang lu nggak dibelain, protes lu nggak dengar, itu UT protes kita terima. UT. Oh, yang Tridharma ini. Iya. Dia bilang gitu, UT protes kita terima. Kalau lu bilang kita nggak fair, dia bilang gitu. Terus gue nggak bisa ngomong lagi.
Coba lu gimana? Ada buktinya. UT komplain diterima. Ayo. Dia bilang kalau lu bener, komplain lu bener dan itu emang masih nggak ada masalah, diterima. Buktinya UT diterima. Kita terima dengan komplainannya UT protesnya. Coba jadi gimana? Ya gue diem lagi, digituin. Gue bilang lu nggak fair. Terus dia bilang kalau emang gue nggak NGO nggak fair, itu UT kan protes. Dan UT protesnya diterima. Gimana dong coba dong? Gue dari kesel sampai gue jadi nggak tahu nih. Gue bilang gue kayak hipnotis. Kayak gue jadi kayak luluh. Ya karena lo nggak bisa fight untuk Nggak bisa, karena ini gua- lo sendiri. Bukti-bukti lo kurang. Gue Intinya kan harus ada yang support gue minimal. Ya mekanik gue harus ada. ya. Han satu gue nggak bisa salahin Hanan karena gue dadakan. Ya satu permintaan mereka mumpung mereka mau. Kalau gue mundurin lagi kan jadi mentah lagi nih. Entah kapan itu. Iya, nggak tahu lagi kapan. Dia baru kasih jawaban H-2. Oke, tanggal 17 Juni ketemu. Ya dong, masa gue tiba-tiba, oh nggak bisa. Begitu mereka nggak bisa, nanti cocokin jadwal lagi. Nah, ketemu lagi. Makin berlarut-larut kan. 1, 2, masalahnya udah berbulan-bulan dong. Ya udah setengah tahun berjalan bos, dia udah Juni udah, kok. udah di Januari. Ini dia juga udah lagi prepare buat 2026. Dia udah balap di Hatyai segala macem NGO-nya. Gua nggak ngerti nih yang tadi pada berangkat apa enggak yang dari Indo. Nah. Kalau kayak gini mah. Terus dia bilang, yaudah lu balap lagi aja. Sebagai Ngapain ya? permintaan maaf gua, lu gua gratisin semuanya. Akomodasi, ngirim motor segala macem. Gua bilang nggak ada. Dia sih mau ngasih gua semua free. Gua bilang gua nggak ada duit, gue bilang. Dia bilang oke, dia bilang khusus buat lu doang, tapi dia bilang just for you Eric, dia bilang. Jamsa will pay everything. Accommodation, daftaran, hotel, semua di cover sama dia. Buat gue doang tapi. Terus gue bilang, aduh ntar dulu deh. Ujung-ujungnya ngelus-ngelus juga. Hah? Iya ngelus-ngelus juga ujungnya. Iya. Lo baik-baikin juga jatuh-jatuhnya kan. Emang. Aduh. Jadi mungkin ya kan butuh tim Indonesia berangkat. Dia mungkin udah banyak kecewain orang. Terus kalau emang lo balap lagi, lo harus detail di awal dan lo harus detail benar-benar sampai sedetail-detailnya. Lo panggil lagi semua tuh. Terus dia bilang, kalau lo masih mau balap, urusan langsung sama gue. Ya lo satu lawan satu aja gitu. Maksudnya satu lawan satu, ya lo sama gue ngobrol langsung. Lo mau gimana, lo pengen apa, caranya gimana, nggak usah lewat orang lain. Jadi nggak lewat mediator, nggak lewat tengah. Jadi biar nggak Gamis lah. biar nggak ini kayak sekarang ini lah. Iya, biar satu pintu kan. Betul. Jadi kan nyaman Iya, semuanya dia kan. bilang begitu. Kalau lo mau balap, langsung kayak begitu aja. Ya, tapi nggak tahu deh mood lo masih bagus nggak buat balap. Aduh, taruh dulu deh. Belum mood yang lain lagi kan. Kenapa nggak bikin balap di Indo aja bos lu bos? Gue bilang, gantian dong lo ke Indonesia dong. Nah. Gue jamin keselamatan lo. Emang mau diapain aja dan mau balap gila. Mereka kan takut. Takut emang? Ya takut lah dong. Itu orang dibully satu Indonesia dong. Lu bayangin, satu Indonesia ngebully dia. Cuma Ya. perkara gue bilang gue begini. Dan untungnya teman-teman ini baik lah. Gue bilang udah stop, jangan dibully. Kenapa gue pengen dibully? Kayak enakan dia dapet duit gue. Facebooknya monetasinya kenceng bos. Buset. Anjing ibu pro. Ya kan bukan ada kesian, jangan dibully. Monetasinya kenceng gue bilang. Di stop sama netizen, gak ada yang komen lagi. Bener-bener di stop. Berarti dia ngelihat kan emang kita ini emang powernya ada, bisa menggerakkan massa. Dan lu lakuin Indonesia itu gila banget. Penonton lu bisa dibilang 80% Indonesia pasti. Gue pernah dijamin. Untuk sosmednya ya. Iya. Nah. Untuk Facebook semua nonton. Ya nonton Tridharma, nonton Tekno, ya kan? Tridharma ya udah fansnya udah banyak. Ya kan? Anggap dari daerah-daerah dia deh. Misalnya kan, pasti mau nonton dia dong, ya kan? Dari mana lagi? Pasti mau nonton daerahnya dia. Kayak kita orang Jakarta pasti mau nonton orang Jakarta punya. Gini deh bos, mau balap lagi nggak NGO udah gitu aja. Tadi tawaran udah bagus banget tuh dari Jamsa. Enak gratis semua. Cuman lo doang tapi lah yang lain. Yang lain bayar kalau mau ikut balap.
Nah, itu perlu didetailin lagi tuh, Bos. Jangan sampai ntar di sana lo kena cas lagi aja. Bayar apaan dulu nih? Nah, Jelas-jelasnya lu di depan. pokoknya kalau gua balap, lu siapin lu semuanya, baru gua jalan. Gua nggak mau rembes. Yeah. Dan itu gua diskusi sama Hanan, gua nggak mau rembes. Lu bayarin lu semuanya, kita berangkat. Lu siapin nih tiket nih, ini, kita jalan. Balap deh. Nih gitulah. Nggak ngerti deh gue deh. Jadinya maunya bagaimana ini jadinya? Kalau Gue bilang lo mereka ke Indonesia, mereka bilang dipikirin. Gue bilang lu Gini aja, Bos. Sorry gue potong, Bos. Lu bikin balap, dia datang. Lu bikin sendiri, Bos. Gue udah bilang lu yang bikin, Bos. Gue bilang gue bagi lu hasil. Lu yang bikin. Iya. Gue bikin event, lu datang, gue ada keuntungan, gue bagi lu. Jadi begitu aja. Mau dia? Oke, let's talk. Akhirnya B2B kan, akhirnya kan? Iya. Ya Akhirnya mau. Gue berpikir dia ini pebisnis. Jadi mungkin otaknya sama gue kurang lebih sama-sama pebisnis. Ya sama lah. Sama-sama pengen duit. Yeah. Gitu loh. Mungkin ya kalau gue jadi orang dia juga mungkin kalau ada cuan kita bisa sikat dengan cara jorok, ya mungkin ada aja orang bisa kayak gitu dong. Namanya orang dapat duit tiba-tiba dapat 2M misalnya. Masa lo nggak mau sih? Apalagi lu kan orang sini. Gitu kan. Anggap dia kesini deh kita balikin kan bisa juga dong. Ini emang culas ya, pasti culas. Makanya dia kaya. Cuman caranya aja ya loh. Susah gitu, susah. Intinya udah dari semua ini gue jelasin semua. Ya gue kalah by data. Udah itu aja. Apa yang udah kita jelasin, gue semua kalah. Dia punya data, gue cuma punya argumen. Gitu aja. Ya setidaknya kan lo ke depan jadi belajar itu sih. Nah ini gue jadi pelajaran. Enggak cuman Ketemu orang kayak begini, Yeah. balapan kayak gini harus gimana? satu itu, kedua, kalaupun nanti Yeah. mudah-mudahan lo ada rezeki, Bos. Lo bisa bikin event balap. Mau gue. Kita bikin dong ya. Mudah-mudahan bismillah Iya, gue pasti mudah-mudahan, siapa tahu, gue kan? bantuin, Bos. Gue bantuin, Iya. Bos. Paling enggak hal-hal kekecotan yang mungkin terjadi di dalam lingkup balap itu lu jadi bisa punya, Gue jadi tahu celah-celah mana yang bikin jadi gue nggak dikomplain orang. setidaknya lu jadi nyaman kan Betul. semuanya. Jadi balapan semua enak. Gitu loh. Kayak contoh gue sama Denny kemarin. Itu udah kayak balap gede. Dela juga bagus. Dia nanya detail. Gue juga jawabnya dengan detail. Dela tuh detail. Minta ininya. Sebelum gue ngomong, dia nggak mau mengiyakan. Itu sebenarnya bagus. Cuma satu sisi kesel juga. Ya kan? Tapi sebenarnya ya benar. Ya Dela itu. Sampai gue bilang oke. Berarti dia Oh iya oke. dong. Bener Harusnya dong, gitu. iya Kok. dong. Bener dong. Iya. Nah kan kalau kemarin sama Jamsa ini kan yang kita nggak tahu dia sama Tatun ngomongnya. Ya apa ya. masalahnya kan lu kan ada jembatannya lagi, Bos. Betul. Tuh jembatan Makanya tak dia langsung goyang, bilang aduh. besok kalau lu masih mau balik lagi, kita semua welcome. Lu mau gimana diikutin dengan tapi satu syarat lu langsung dengan si Jamsa. Nah perkara nih mereka mau balap di Thailand, di Indonesia, gue bilang Thailand itu nggak pernah balap di Indo. Mekaniknya dong bikin motor buat orang Indonesia. Itu Enggak. benar. Waktu itu kan Pertama Ngawur datang. eventnya siapa? SDW, IDW. Tapi kan tim Indonesia. Iya. Enggak bawa tim mereka. Nggak buat tim mereka. Iya, memang. Rizky, Ya. ya kan? Gue bilang juga mereka gitu. Ada Jamal orang bilang kan, gue bilang karena kan dia Rizky kan soalnya kan. Gue mau yang benar-benar emang tim Thailand balap sebagai Thailand, bukan mekanik Thailand di tim Indonesia. Itu berbeda loh. Itu mau bisa gue hire lu kayak dia bilang ya Changnum beda. Motor Haji Putra gue bilang ya kan sama juga. Motor Changnum balap di Indonesia dong gue bilang. Masalah di sini kan bisa kita atur. Di cukai kah, di mana surat perizinan itu yang namanya kita ngurusin tim luar. Harusnya gue bilang lu melakukan itu ke gue kayak gitu kemarin. Gue gituin kemarin. Iya. Akhirnya mereka jadi koreksi. Oh Iya. ya oke. Yang gue suka adalah mereka terima dengan apa yang gue kasih tahu dia. Bukan Jamsa ya, yang Skrut lah, yang si Jamhol gitu-gitu semua ngomongin dan dia emang oke bilang oke ini akan jadi. Jamsa ngomong lagi mau didiskusikan sama NGO masalah mereka ke Thailand ke Indonesia. Karena apa dia mau? Gue bilang keuntungan lo gue kasih, langsung mau. Kan emang nih orang otaknya duit.
bukan balapannya dong. Dia penting duitnya. Bodoh amat tuh mau balap kuda kek. Balap anjing. Iya, yang penting dapat duit dia, Bang. Begitu gue bilang kita akan sharing profit, dia langsung mau dong. Langsung bilang oke, gue akan diskusi dengan pihak NGO. Iya. Pastiin dulu persentasenya ntar. Oh iya, itu pasti. Cuman yang pasti gue mau tahu lo siapa aja yang lo bisa bawa ke sini. Teman-teman Indonesia ini pembalapnya pengen dong lihat Ya, tim Thailand Ya. balap di Indonesia. ya, Ya kan? pengen banget. Itu gua akan, kalau emang serius gua akan coba wujudin buat lu balap sini. Menarik Menarik banget dan Menarik. mereka mau. Mereka mau dong. Yang penting duit, cuan, udah itu doang mereka mah. Intinya emang kayak gitulah, udah intinya clear. Gue udah nggak penasaran karena gue penasaran banget. Itu berbulan-bulan gue dibilang kesel banget, tapi satu sisi dia juga menghafalin gue karena gue hina-hina. Gue juga takut ditusuk. Ya tau-tau dia datang nusuk gue loh. Bagus ke sono. Wah, dia lapor sama polisinya. Iya. Nyamaran nama baik nih. Mampus gue loh. Di penjara lagi gue aja gitu. Amit-amit. Dia juga memaafkan gitu, maksud gue. Ya udah, bang udah lewat lah. Gue bilang ya itu kita semua dalam keadaan emosi gue bilang. Dia juga memaklumi. Orang mana sih terima dikata-katain dong? Ini kagak ada lah, Bos. Nggak ada dong, pekala balap lagi. Beda, Bos, gue rasa cukup segini dulu, Bos. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa didapat buat teman-teman semua yang mau ikut balap, yang mau coba balap di luar negeri, nggak cuma di NGO aja. Iya. Semuanya itu harus disiapin bener-bener. Ya, karena satu kita kendala bahasa. Nggak semua orang Thailand bisa bahasa Inggris. Kalau lu punya translator yang bisa bahasa Indonesia, itu lebih baik lagi. Dan gua ada kontaknya, boleh chat gua agency sekarang. Ada jasanya. Translator bahasa Thailand bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Sunda lagi. Serius, orang Thailand. Ada aja lagi. Iya, gua temu udah sama gua ntar harga bersahabat. Ya kan? Tim Thailand yang mau tim Indonesia pulang ke Thailand, gua kasih translator. Ataupun sebaliknya, tim Thailand mau ke Indo. Nah, kita translator ada. Dia bisa juga kan. Baik, gue rasa itu cukup begini dulu, Iya. teman-teman. Ini Harus udah detail. ngejawab banyak. DM gue banyak banget. Bener, DM. Perlu juga pasti banyak. Kak Arif juga ada. bener. Itu yang ditanyain itu masalah yang ini. Ya, gue berharap sih semoga ada hal baik begitu buat owner, buat nggak hanya Bos Erik, mungkin banyak owner yang lain, Bos Fahmi, Pak Haji Putra. Semua paham ya, Haji Putra ya kan, IBK, RTP itu jadi apa TP. namanya? Ya ini abis dari sini, nah ini baru nih. Pastikan Bos Erik juga akan koordinasi lagi dengan teman-teman di Tekno. Mau balap lagi kan nih urusannya. Yeah. Ini udah pertengahan tahun lagi nih masalahnya nih. Kalau kemarin sih bilangnya enggak. Ya, cuman kita nggak tahu dinamikanya kan. Iya, Tiba-tiba nggak tahu. mendekati akhir tahun. Tiba-tiba lagi pengen berangkat, berangkat kan lagi. dadakan. Ya. Nggak pernah rencanain. Gitu loh, Bos. Makasih banyak Thank atas you. waktunya. Makasih. Sukses terus, Bos. Dan gue tungguin tuh, Bos, kalau lo mau bikin event balap, Bos. Ya itu sebenarnya gue nggak mau spill tadi, udah langsung ke bawah cerita aja kan. Thank you, Bos ya. Thank you. Thank you. Thank you semuanya.